Baik ya, perkenalkan nama saya Kadek Prayasa. Jabatan saya di sini sebagai Supervisor Marketing di BU Atas Dana Wulan Singaraja. Di Atas Dana Wulan Singaraja itu sebenarnya ini bagian outlet sebenarnya dari PT Atas Dana Singaraja. PT Atas Dana Singaraja itu dibagi 9 outlet di Bali. Singaraja ada 3, BU Ngurah Rai Singaraja, kemudian BU Surapati, BU itu outlet ya sebutannya. Kemudian di Seririt, kemudian di Bali Utara itu ada Amlapura, BU Amlapura Atas Dana, sama BU Atas Dana Negara. Kemudian di Bali Selatan itu ada di BU Atas Dana di Nusa Dua, kemudian di Sanur, Tabanan, sama Gianyar. Jadi tiap BU itu ada supervisor marketingnya masing-masing. Nah kebetulan saya di sini memegang BU Ngurah Rai Singaraja sebagai supervisor marketingnya. Gitu. Nah untuk job listnya yang di sini di divisi saya khususnya marketing itu biasanya sebutannya markom, marketing komunikasi gitu. Job listnya itu adalah promosi, itu di branding juga. Salah satunya ini seperti visual nih. Ya ini branding, salah satu branding perusahaan. Kemudian promosi, kemudian juga ada lomba kayak gitu, lomba-lomba tuh kayak event-event gitu. Saya juga yang ngurus, kemudian dekorasi saya juga yang ngurus kayak gitu. Kemudian juga peningkatan kunjungan saya juga yang ngurus job desk-nya gitu. Nah di sini saya juga membawahi saya punya staff informasi, itu posnya di depan, itu saya punya staff 2 informasi. Terima kasih Kak atas perkenalannya. Kita lanjut lagi langsung ke pertanyaan nomor 1 terkait apakah dalam bidang pemasaran menurut Kakak nih ya dalam bidang pemasaran terdapat marketing relation di atas dana ini? Ada ya, kita di sini selain kita jual produk, kita juga di sini menerapkan pelayanan kepada para customer yang masuk ke sini. Biasanya kita paling simpel itu pelayanan bentuknya 3S, senyum, salam, sapa gitu, sama customer. Kemudian kalau di luar misalkan di luar toko kita, biasanya kita itu melakukan servis berupa penginformasian promo kepada customer gitu. Kemudian selain itu kita juga memfollow up customer yang memang potensinya besar di grup kita. Misalkan dia itu paling sering berbelanja. Kemudian kita juga ada program namanya kartu member. Kartu member itu kan setiap pembelanjaan 10.000 dapat poin 1. Paling siapa yang paling banyak dia dapat poin, bisa kita hubungi dia, terus kasih dia bingkisan lah atau apa di hari-hari ulang tahunnya dia mungkin, atau gimana seperti itu. Kemudian biasanya kalau customer yang udah kenal sama kita kan dulu ex artis kan, banyak yang diketahui sama customer, khususnya pegawai-pegawai yang diketahui. Kita akrab kayak temen jadinya, nggak seperti pelanggan sama si penjual kayak gitu. Pak, interaksinya itu udah kayak temen kayak gitu. Ya, bisa sih kayak gitu di sini. Kemudian menurut kakak seberapa pentingkah public relation dalam pelayanan konsumen? Penting sekali karena itu akan memberikan image toko kita ke pelanggan ya. Kalau kita misalkan tidak memberikan pelayanan yang ramah baik gitu, pelanggan pasti tidak akan kesini lagi. Dia akan kecewa misalkan udah pertama belanja ke sini dia udah tidak diberikan pelayanan yang prima. Misalkan di sini kita misinya ada pelayanan prima, saya yakin pelanggan itu tidak akan balik lagi ke sini. Makanya penting banget untuk dilakukan public relation. Untuk pelayanan ini harus penting banget. Kemudian dalam dalam melayani konsumen nih Kak, apa saja kendala dalam meningkatkan pelayanan tersebut? Kendala ya, kalau di BU saya sendiri kendalanya itu di sini personilnya masih sedikit gitu, jadi karyawannya masih sedikit. Setidaknya di masing-masing divisi itu hanya ada 2
Dan itu kalau misalkan op 1 itu yang sisanya 1. Jadi kendalanya itu pada saat customer membutuhkan sesuatu, dia bingung cari karyawannya di mana, itu kan tempatnya kan luas. Itu misalkan kalau satu divisi, misalkan di supermarket hanya ada 1 personil, itu tidak ada kan, pada saat kemana dia mungkin makan atau ke divisi lain gitu. Jadi customernya itu bingung nyari karyawannya mana, ya saya minta bantuan kayak gitu. Dia kekurangan di sini tuh masih ngepres dia gini karyawannya. Jadi masing-masing divisi itu paling maksimal udah 2 paling banyak gitu. Itu kendalanya sih kalau para pelayanan, kita masih kekurangan personil. Kemudian personil baru biasanya juga jadi kendala, dia kan belum tahu banyak job list, kemudian belum pengalaman lah di dunia retail, mana bentuk pelayanannya, bentuk barang-barangnya. Dia biasanya yang baru-baru itu juga menjadi kendala sih, dia nggak tahu informasi. Jadi kita sih memberikan pemahaman terus kepada personil yang baru. Baik Kak, kemudian peran sebagai marketing public relation dalam memenuhi target itu bagaimana? Kita sebenarnya ditarget ya, setiap hari itu ditarget oleh perusahaan. Itu kita sering nyebutnya RK, rencana kerja harian. Kalau di divisi saya itu biasanya RK harian itu berupa yang pertama sebar brosur pastinya. Setiap hari itu harus ada sebar brosur, baik pagi, sore, malam, terserah. Yang penting dalam 1 hari itu ada sebar brosur. Kemudian divisi saya juga ada penyebaran member yang harus tetap dilakukan setiap harinya sebagai bentuk pelayanan juga ke customer, memberikan member itu secara gratis ke customer. Kemudian kita juga selalu menginformasikan ke pelanggan melalui media informasi, misalkan penitipan barang pada saat pelanggan baru masuk ke toko, misalkan biar nyaman berbelanja, itu sebaiknya barang-barang itu dititipkan dulu di informasi biar nyaman lah. Kemudian juga selalu kita informasikan fasilitas-fasilitas yang kita berikan di sini kayak gitu. Jadi kemudian selain itu juga tetap yang hal-hal biasa seperti pembersihan, kemudian tetap melakukan pelayanan sesuai dengan di masing-masing counter, masing-masing divisi. Apa kayak pelayanannya di sana, di setiap divisi masing-masing punya service level pelayanannya sendiri-sendiri. Itu kalau kita di informasi di pos saya tentunya kita pelayanannya itu biasanya penitipan barang, kemudian pemberian informasi kepada customer apapun itu. Kemudian kalau misalkan ada yang membutuhkan jasa pembungkusan kado maupun parcel, kita siap bungkusin gitu, itu gratis. Itu bentuk pelayanan juga ke customer. Kalau di divisi saya, kalau di divisi lain sih kayak kurang tahu, tapi secara umum sih sama aja, pelayanannya sama ke customer. Kemudian kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa dulunya Atas Dana ini kan harddisk kayak. Lalu bagaimana marketing public relation ini mengembangkan layanan dalam bagaimana strategi marketing dalam mengembalikan kepercayaan konsumen yang sempat hilang akibat peristiwa harddisk tutup itu? Ya, memang di seluruh BO, di seluruh outlet di Bali yang pada saat itu tutup hanya di Ngurah Rai saja di sini. Sedangkan di BO lain itu tidak tutup, masih tetap buka dengan nama brand harddisk. Nah, pada saat tanggal 9 Maret, tapi saya tahunnya nggak tahu, itu mundur aja 11 tahun dari sekarang, itu sudah brandnya berganti menjadi Atas Dana. Tapi di sini belum buka waktu itu, di sini masih tutup. Dan baru buka tanggal 9 Juli 2019 di sini. Memang sih sangat susah ya mengembalikan pelanggan yang sudah hilang, karena di pikiran mereka kan udah tutup gitu kan, seperti itu. Tapi kita percaya sih, positive thinking aja, kita harus tetap melakukan yang terbaik buat
masyarakat pokoknya selalu menginformasikan bahwa kita tuh udah buka di sini dengan nama yang baru berupa Arta Sedana. Kemudian kita juga udah sering kita lakukan promosi juga di lewat radio, di sosmed. Kemudian kita juga waktu ini kan launching logo terbaru di brand kita di Sanur. Kita promosi lewat kayaknya di YouTube ada deh, di YouTube, di Twitter, di Facebook pasti ada. Kemudian di media-media informasi coba cari aja launching perdana Arta Sedana waktu tanggal 6 Maret di Sanur. Nah, pada saat itu juga kita adakan jalan santai, kita ada bakti sosial. Pokoknya lebih mengenal biar bisa diketahui minimal bukanya dulu lah gitu. Masalah dia masuk ke toko kita nggak tahu lah setelah mereka. Yang penting kita udah menginformasikan bahwa kita udah buka. Kemudian kita juga ada program namanya Halo Pelanggan. Kita punya mobil branding yang isi logo Arta Sedana. Kita diberi waktu itu 2 mobil, satu Bali Selatan, satu Bali Utara. Jadi kita halo pelanggan tuh ke pelosok-pelosok desa, kita informasikan pakai media mobil, pakai toa itu, kita informasikan ke desa-desa bahwa kita tuh udah buka. Kemudian selalu di sosmed tuh selalu kita setiap hari itu minimal 2 kali kita post di Facebook kita, itu promo-promo, baik itu informasi apa kayak gitu, kita selalu informasikan dari sana. Terus dari mulut ke mulut juga. Kemudian di sini juga ada bekas XX karyawan Hardis itu masih ada kerja di sini. Jadi mereka juga ikut membantu menyebarkan melalui mulut ke mulut. Kemudian melalui sebar brosur kita tetap hitungan ke pelanggan bahwa Hardis kita berganti nama menjadi Arta Sedana gitu. Hardis memang udah nggak ada sih, Hardis udah diganti sama Arta Sedana sekarang. Udah lagi kurang sama. Kita lanjut dulu. Tadi untuk job desk-nya sudah kakak kasih tahu ya. Job desk sebagai public relation dalam bidang marketing ini sudah. Kemudian bagaimana membangun kesadaran konsumen terhadap manfaat atau benefit atas produk yang ditawarkan. Bagaimana membangun kepercayaan terhadap produk-produk ini. Yang pertama pastinya kualitas produk ya. Misal kita kan di sini ada area fresh food gitu. Itu kita setiap hari melakukan checking terhadap kualitas produk yang kita jual. Jadi misalkan buah nih, kalau ada yang busuk sedikit kita udah tarik itu barangnya, agar itu tidak memberikan kesan ke customer bahwa barang-barang kita jual tuh nggak barang-barang busuk gitu loh, nggak barang-barang yang kualitas rendah, tapi memang kualitas yang memang kita pilih kualitas yang terbaik gitu. Itu yang pertama. Kalau di area fresh food ya, kita selalu adakan cek kualitas setiap pagi harinya sebelum buka toko, kita lakukan cek, dan itu juga dilakukan cek setiap jamnya oleh para petugas di area fresh food untuk benar-benar mengecek kualitas dari barang tersebut. Kemudian juga kita udah bekerja sama dinas-dinas terkait ya, Dinas Kesehatan, Badan POM juga. Di pajangan kita juga udah ada beberapa stiker, beberapa POP namanya, beberapa himbauan juga dari Dinas BPOM ya, untuk meyakinkan customer bahwa barang-barang yang kita jual itu sudah sesuai dengan Badan POM, sudah resmi dari Badan POM gitu loh barang-barangnya. Kemudian juga di area fresh food itu kita selalu cek kualitas. Kemudian gimana ya? Selanjutnya saya tahu sih itu ya, untuk di fresh food kita cek kualitas ya selalu, yang barang-barang yang udah turun kualitas kita singkirkan, bahkan dijual dengan harga yang sangat rendah gitu. Dan kalau di supermarket biasanya barang-barang food itu kita ada sama dari pihak-pihak terkait, itu kayak BPOM, Dinas Kesehatan, itu biar
yakin bahwa customer kita nggak jual barang-barang yang misalkan barang-barang, kalau di kita juga dalam proses seleksi masuk barang misalkan kita kan jual barang apa tuh, misalkan barang foam industri itu kan ya, itu kalau misalkan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dia nggak bisa masuk ke sini jual gitu. Sama juga kayak barang-barang di game store, di barang-barang fashion itu nggak, kalau barangnya itu KW dia nggak boleh masuk itu, kayak Converse kayak gitu, kayak pants gitu kan, itu kalau barang-barangnya memang nggak asli dia nggak boleh masuk ke sini. Ada standar tertentu yang menyebabkan barang-barang itu nggak boleh masuk ke sini. Itu sama beda kayak toko-toko yang kayak Serba Indah, tahu kan? Nah, itu kan barang-barangnya KW semua, memang bermerek, memang KW, tapi ini emang KW. Kalau di sini kita nggak bisa kayak gitu, harus seleksi dulu barang-barangnya. Kita juga memang nggak boleh dijual barang-barang apa namanya istilahnya, saya lupa istilahnya, memang nggak boleh. Ada syarat tertentu juga kayak makanan, produk industri itu kan dia harus ada izin dulu perusahaannya ngeluarin barang baru bisa dijual di sini. Kalau nggak kita nggak terima barang. Kak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya buat kita wawancara. Jika ada kesalahan dari kami yang mungkin kurang koordinasi dengan kakak atau kesalahan dalam berbicara, kami minta maaf. Ya, sama-sama, santai aja. Semoga tidak kapok menerima kami. Ya.